Selamat pagi, mahasiswa serta teman-teman. Kami dari kelompok 2, kami ingin menjelaskan mengenai karakteristik perubahan sosial. Tapi sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di kelompok kami ada saya sendiri, nama saya Ludwig, ada Vienna, Andrea, Agnes, Katarina, serta Cecil. Serta marilah lanjut ke presentasinya. Oke, ada definisi perubahan sosial. Proses berubahnya tatahan atau struktur dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Jadi perubahan sosial itu terjadi karena pergantian, modifikasi, ataupun transformasi kebijakan publik. Selanjutnya ada karakteristik perubahan sosial. Yang pertama, dinamis dan terus-menerus. Jadi perubahan sosial ini tidak akan pernah berhenti dan selalu terjadi dalam masyarakat. Ini adalah proses yang berkelanjutan dan tidak akan pernah mencapai titik akhir. Yang kedua adalah universal. Perubahan sosial terjadi di semua masyarakat di seluruh dunia di dalam berbagai bentuk dan tingkat. Dan yang ketiga, multidimensional. Perubahan sosial mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Yang keempat itu ada berkelanjutan. Berkelanjutan itu adalah perubahan sosial yang tidak terjadi secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari proses untuk berkesinambungan. Dan yang kelima itu ada menciptakan konflik. Menciptakan konflik yaitu perubahan sosial dapat memicu konflik antara individu atau kelompok yang memiliki pandangan berbeda tentang perubahan sesuatu. Lalu yang keenam ada dipengaruhi faktor eksternal seperti perubahan budaya yang datang dari luar atau juga dapat dari perkembangan teknologi dan juga faktor internal seperti inovasi dan juga konflik internal. Hal yang ketujuh membutuhkan waktu. Tentu perubahan sosial tidak terjadi secara instan. Diperlukan waktu agar perubahan sosial dapat beradaptasi dan juga menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat. Kedelapan, dapat direncanakan atau tidak direncanakan. Perubahan sosial bisa direncanakan, misalnya melalui program pembangunan atau bisa juga terjadi secara tidak terduga akibat peristiwa alam atau perubahan sosial lainnya. Kesembilan, mempengaruhi struktur dan fungsi sosial. Perubahan sosial dapat mengubah struktur sosial seperti sistem kelas atau hierarki, serta fungsi dari lembaga-lembaga sosial seperti keluarga atau sistem pendidikan. Ke-10, mengakibatkan ketidakseimbangan. Perubahan sosial dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat karena adanya perbedaan dampak yang dirasakan oleh berbagai kelompok sosial. Contohnya seperti perkembangan teknologi digital, masuknya budaya asing, dan urbanisasi cepat. Dan selanjutnya, kami akan menunjukkan salah satu contoh kasus dari perubahan sosial.
Oke, jadi dari video tersebut terdapat karakteristik perubahan sosial yang sudah dipaparkan oleh kami, yakni dinamis dan terus-menerus. Disebut dinamis dan terus-menerus ini dikarenakan perubahan ini tidak pernah berhenti, di mana akan terus berkelanjutan hingga di tahun-tahun ke depannya. Kemudian yang kedua adalah berkelanjutan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa perubahan ini atau evolusi ini akan terus bergerak tanpa henti. Kemudian yang ketiga ini adalah multidimensional. Evolusi pakaian ini mempengaruhi berbagai aspek seperti aspek kehidupan dan juga aspek sosial serta budaya. Kemudian ada juga dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya adalah karena adanya budaya asing yang masuk ke dalam budaya kita sehingga terjadilah evolusi pakaian atau gaya fashion Indonesia. Kemudian faktor internal sendiri itu adalah inovasi dari orang-orang kita atau orang-orang Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah membutuhkan waktu. Udah pasti evolusi pakaian ini tidak berevolusi secara instan, yakni membutuhkan waktu selama beberapa tahun terlebih dahulu. Dan yang terakhir ini tidak direncanakan, bisa juga direncanakan. Tidak direncanakannya karena hal ini sudah pasti tidak direncanakan oleh orang-orang zaman dahulu karena mereka tidak akan tahu bagaimana kehidupan yang akan terjadi di kedepannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.